Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati KPM DKH yang hadir pada pertemuan rutin kali ini. Terima kasih ya sudah hadir, dan mari kita melanjutkan pembahasan terkait lansia. Kita belajar bersama-sama. Belajar tentang lansia ini penting ya ibu-ibu. Kenapa? Karena kita ini calon-calon lansia. Mungkin sekarang kita sudah berumur 30, 28, 40. Beberapa tahun lagi kita akan menjadi lansia. Kalau kata orang-orang itu, lansia adalah kondisi di mana kita kembali pada awal, manja dan lain sebagainya. Pengen dimengerti seperti anak kecil kan. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali prinsip-prinsip dalam melayani lansia. Ini ada, tinggal dilihat ibu-ibu, prinsip melayani lansia seperti kita pembahasan sebelumnya. Kita ingat-ingat kembali, yakni tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Tidak memberikan stigma. Nah, apa yang saya sampaikan tadi di awal, kalau lansia itu manja, itu adalah stigma dan sebenarnya tidak boleh disampaikan ke lansia. Tidak boleh. Yang kedua, tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah, tersinggung. Dengan kondisi psikologis, psikis, dan fisik lansia yang menurun, maka kita itu harus serba sabar. Selanjutnya, tidak membesar-besarkan masalah. Dan selanjutnya, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Terlalu belas kasih pun itu harusnya dihindari. Kemandirian, memberikan kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Jadi meskipun lansia, sebenarnya mereka itu masih memiliki kompetensi atau kemampuan. Dan itu jangan dikekang. Keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Ini idealnya. Idealnya keluarga itu menjadi pemecahan masalah. Jangan sampai keluarga itu menjadi sumber masalah bagi lansia. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Agar kita menjadi pemecah masalah bagi lansia, bukan masalah sumber masalah, maka kita bisa menggunakan cara ini. Apa yang pertama? Tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Jadi lansia kita, orang tua kita yang sekarang jadi lansia adalah gambaran kita di masa depan. Kalau kita memperlakukan orang tua kita yang lansia itu dengan baik, maka kita juga di masa depan akan diperlakukan dengan baik oleh anak kita. Dan selanjutnya, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Menjadi pendengar yang baik artinya ketika lansia mengeluh kita mendengarkan, ketika lansia bercerita kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Selanjutnya, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia. Jadi misalnya lansia pengen main ke mana, ke tetangganya, ya kita biarkan. Termasuk kapan ia mandi. Misalnya, saya nggak mau mandi pagi, mau mandi sore aja ya. Dipersilakan, kita memberikan kesempatan. Apa yang ia mau makan, saya mau makan lauk ini misalnya. Mari kita berusaha untuk memberikan kesempatan, memberikan apa yang diinginkan.
apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Jadi apapun yang diinginkan orang tua selama tidak membahayakan dirinya, maka kita biarkan. Itu pertemuan yang lalu. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang memahami lansia dengan cara memahami tipe-tipe lansia. Jadi lansia itu ada tipenya ya. Satu, tipe konstruktif. Tipe lanjut usia yang memiliki integritas baik dalam menikmati hidup, bertoleransi tinggi, humoristik, fleksibel, dan tahu diri. Ini tipe pertama. Tipe kedua, tipe ketergantungan. Ada lansia itu diterima dalam masyarakat tetapi pasif, tidak berambisi, masih tahu diri, tidak mempunyai inisiatif, senang dengan pensiun, banyak makan dan minum, tidak suka kerja dan senang diajak berlibur. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga yakni lanjut usia yang sering menolak bantuan. Ada juga mau dikasih ini nggak mau, emosional, cepat marah. Ada juga memegang teguh pada kebiasaannya, takut menjadi tua dan tidak menyukai pensiun. Ada juga lansia yang tipe defensif ini, ia tidak suka dengan kondisi ketuaannya sehingga menjadi lebih emosional. Tipe bermusuhan. Ada juga lansia yang tipe bermusuhan. Lanjut usia yang sering menganggap orang lain sebagai penyebab kegagalan, banyak mengeluh, agresif, curiga, takut mati, iri pada yang muda, senang mengadu untung pada pekerjaan-pekerjaan. Ini tipe bermusuhan. Nah, tipe yang terakhir, tipe membenci atau menyalahkan diri sendiri. Tipe lanjut usia yang kritis pada dirinya sendiri, tidak punya ambisi, penurunan kondisi sosial ekonomi, perkawinan yang tidak bahagia tetapi dapat menerima proses penuaan, dan tidak iri terhadap yang muda, menganggap kematian sebagai kejadian yang membebaskan dari penderitaan. Nah, dari kelima tipe lansia itu kita bisa mengambil sikap yang berbeda tergantung kebutuhan. Nah, tiap lansia sebenarnya juga dapat mengalami permasalahan yang sama namun berbeda penanganan. Jadi dari kelima tipe lansia itu gejalanya mungkin sama, permasalahannya mungkin sama, namun berbeda dalam penanganan. Kita membutuhkan penanganan yang juga berbeda. Nah, penanganan tersebut disesuaikan dengan tipe lansia dan disesuaikan dengan kondisi fisik maupun psikis lansia itu sendiri. Nah, itu terkait dengan tipe-tipe lansia, dan sekaligus pada pertemuan sebelumnya yakni prinsip melayani lansia dan cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita sebagai orang yang masih muda harus bisa memahami lansia. Kenapa harus bisa memahami lansia? Karena saya dengan ibu-ibu adalah calon lansia yang juga akan mengalami takut mati misalnya, yang juga akan mengalami kondisi di mana ketika itu kondisi fisik kita sudah menurun, wajah kita yang dulu cantik, wajah kita yang dulu ganteng, ketika lansia itu akan berkurang, kondisi fisik kita juga akan berkurang, sehingga apa yang kita inginkan kalau ketika masih muda mungkin bisa bekerja dengan giat, ketika lansia kemampuan kita sudah terbatas. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan atau curhat terkait dengan penanganan lansia, saya persilahkan. Ada satu, Pak. Ya, ada, ayo. Yang bisa dikatakan lansia itu sejak umur berapa? Oke. Nah, kalau berkaca pada PKH, program Keluarga Harapan,
Maka sebenarnya lansia itu yang dikasih bantuan yang usia 70 tahun. 70 ke atas berarti. Ya, 70 tahun, tapi yang konteks PKH yang diberi bantuan. Tapi kalau berkaca pada pada kategori atau ukuran yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, maka lansia itu dibagi menjadi 4 kriteria, yaitu usia pertengahan, yakni usia 45 sampai 59 tahun. Yang selanjutnya lansia menengah, yakni usia 60 sampai 74 tahun. Selanjutnya adalah lansia tua, yakni dari usia 75 sampai 90 tahun. Ada juga kategori terakhir adalah lansia sangat tua, very old, yang berusia di atas 90 tahun itu. Jadi kalau menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lansia itu ada 4 macam. Yang paling tua itu umur 90 tahun, dan yang lansia pertengahan yaitu 45 sampai 90 tahun. Tapi kalau di PKH, program Keluarga Harapan, maka lansia yang mendapat yang dijadikan sebagai komponen itu usia 70. Ya mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Cukup. Jika cukup, semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua dan kehidupan kita semua di masa depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.